to the Iconic 2020 main conference. Thank you for your participation and continue following our series of event this afternoon. Acara Iconic siang hari ini adalah plenary session kelima mengenai kreatif ekonomi and intellectual property bersama Dr. Dwinita Larasati SNMA dan Dr. Indah Citraninda Nurhadi dan akan dipimpin oleh Bapak Errol Kurniawan M.Hum sebagai moderator siang hari ini. Selamat siang Pak Errol. Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Halo? Oh iya, selamat siang Bapak. Ya, suara saya terdengar dengan baik? Silahkan Bapak untuk bisa memulai plenary session kelima. Ya, baik. Oke. Ya, halo, selamat siang semuanya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Errol Kurniawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan. Tentunya merasa senang sekali diberikan kesempatan untuk menjadi moderator pada acara yang sangat perhelatan yang sangat megah ini ya. Di sesi plenary yang kelima dengan subtema Creative Economy and Intellectual Property Rights, kita sudah kedatangan dua pembicara yang nanti tentunya akan memberikan pemaparan. Namun sebelum kita menyimak pemaparan mereka, saya akan menjelaskan format acara pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan kedua pembicara, namun setelah itu nanti ada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya harus menyampaikan satu hal, yaitu pembicara yang pertama kita yaitu Ibu Dr. Dwinita Larasati SSNMA. Beliau tidak dapat hadir pada hari ini, namun tetap akan memberikan presentasi berupa video dan peserta masih bisa untuk memberikan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan juga email. Nanti tim panitia akan mengakomodasi pertanyaan untuk dikirimkan ke pembicara kita. Ya baiklah, tanpa berpanjang lebar, saya akan perkenalkan pembicara kita yang pertama. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, Ibu Dr. Dwinita SSNMA, beliau akan memberikan pemaparan yang berjudul Connectivity and Sustainability Fostering Cultural Commons in Indonesia. Ibu Dr. Dwinita Larasati SSNMA lahir di Jakarta 28 Desember 1972 dan saat ini beliau aktif sebagai industrial designer, lecturer, researcher di Man and Industrial Product Design Research Group, Industrial Design Program, Faculty of Art and Design, Institut Teknologi Bandung. Academic background beliau untuk gelar doktor yaitu di Faculty of Architecture and Material Science and Sustainable Construction Group at the Faculty of Civil Engineering and Geosciences Delft University of Technology, the Netherlands, pada tahun 2001 sampai dengan 2007. Kemudian beliau meraih gelar Master of Arts in Design Research and Industrial Design, Postgraduate Program, the Design Academic, and Eindhoven, the Netherlands, pada tahun 1998. Untuk pendidikan strata 1, beliau meraih gelarnya di Industrial Design Department, Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Selain itu, beliau juga memiliki peminatan pada Product Design Development, New Craft Design Development, Material, Natural Fibers Exploration, Sustainability, Design Thinking, Design and Creativity Research, Social Innovation, Creative City, Creative Economy, Community Development, Design Entrepreneurship, Comics, Graphic Diary, Graphic Memoir, and Comic Publication. Ya baiklah, langsung saja kita bersama-sama menyaksikan pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau yang berjudul Connectivity and Sustainability Fostering Cultural Commons in Indonesia. Selamat menyaksikan. Selamat siang, saya Tita Larasati. Saya adalah dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, mengajar desain produk, juga aktif di komunitas seperti Bandung Creative City Forum dan Indonesia Creative Cities Network. Di acara International Conference on Indonesian Culture atau Iconic ini, dalam tema Connectivity and Sustainability Fostering Cultural Commons in Indonesia, saya akan membawakan presentasi paparan sedikit mengenai Creative Economy and Creative Industry.
Kalau kita bicara Indonesia, sebenarnya kita punya berbagai angka yang sangat fantastis yang tidak dimiliki negara lain, yang menjadi kekayaan kita, tapi juga justru menjadi tantangan juga. Sehingga kalau kita melihat jumlah penduduk, jumlah keragaman budaya dan pulau, 17.000 ada bahasa dan seterusnya. Sementara kita juga sudah punya akses ke teknologi terbaru, internet dan media sosial, yang menjadi tantangan bagi kita adalah apakah kesiapan mental, kesiapan psikologi dan sosial sejalan dengan kesiapan ketika kita menerima infrastruktur fisik. Dan selamanya kita akan menghadapi tantangan kesenjangan yang harus kita hadapi bersama. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kreatif ekonomi juga, karena sektor ini sudah menjadi salah satu dari 10 yang menjadi penyumbang terbesar bagi PDB Indonesia, kita melihat sekarang ada 17 subsektor kreatif industries. Keragaman ini sebenarnya juga semua subsektor ini sebenarnya mempunyai dasar pengembangan 4 basis pengembangannya, yaitu berdasarkan seni budaya, teknologi, inovasi, dan media. Dan ketika kita bicara kreatif ekonomi dan perkembangannya, biasanya kita juga melibatkan semua stakeholders-nya, yaitu pentahelix stakeholders, yang di sini adalah akademi, sektor bisnis atau swasta, atau perusahaan, atau bisnis juga, dan komunitas, dan pemerintah, dan media. Jadi ini semua adalah semua yang memang mempunyai andil dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kalau kita lihat lagi sebenarnya data terakhir dari Backcraft tahun 2019, di sini dikumpulkan data di mana ekonomi kreatif sudah menyumbang sebesar lebih dari 7% bagi pendapatan negara, juga menyerap banyak sekali tenaga kerja, dan juga memiliki nilai ekspor yang meningkat dari tahun sebelumnya, dan juga jumlah perusahaan yang hingga berjumlah lebih dari 8 juta dalam bidang industri kreatif. Namun kalau kita lihat sebenarnya 80%-nya ini ada di Pulau Jawa. Jadi di sini juga tantangan disparitas ini masih terlihat. Meskipun dalam industri kreatif sebenarnya kita harusnya punya peluang untuk mengembangkannya di wilayah rural juga, tidak hanya di kota-kota besar, dan dimulai dari bottom up. Kalau kita lihat lagi, bicara mengenai kreatif ekonomi, sebenarnya ada ekosistem yang tidak bisa lepas dari proses penciptaan kreatif industries itu sendiri. Jadi pertama pasti kita mulai dari orangnya, penciptanya, si pelaku kreatifnya, atau si manusianya yang punya ide, kreativitas, dan ekspresi yang dia ungkapkan dalam sebuah karya. Kalau kita lihat karya itu yang hijau. Nah, ketika si pencipta ini sedang berkarya, kalau kita lihat yang biru, sub elemennya adalah di mana dia memperoleh edukasi, dia punya skill untuk mengekspresikan dirinya tadi, dia butuh data, dan mungkin dia butuh komunitas yang bisa menjadi teman atau peers ketika dia menciptakan apapun karya kreasi itu. Lalu ketika karya ini sedang dibuat atau dimanufaktur atau diproduksi, dia juga perlu perangkat yang, kalau kita lihat di sini yang bagian hijau, dia perlu mungkin alat atau mesin, dia punya mungkin perlu studio, dia mungkin punya apapun itu, termasuk juga dia harus punya elemen ketika dia bicara tentang hak ciptanya, tentang produksinya, materialnya, dan seterusnya. Lalu ketika si karya ini dilempar ke pasarnya, atau juga dilempar dalam arti penikmatnya atau penggunanya dan seterusnya, ini akan dilemparnya ke dalam pasar yang harapannya adalah pasar yang sehat. Dan ini bisa berupa transaksi komersil, bisa juga berupa panggung-panggung festival, bioskop, dan seterusnya, di mana apresiasi itu bisa berlangsung. Jadi apresiasi ini bisa berupa tadi karya komersil, berarti ada transaksi uang, tapi bisa juga dalam berupa penghargaan dan seterusnya. Nah, karya yang sudah dilempar ke pasar ini pasti akan memperoleh feedback, akan memperoleh masukan dari penikmatnya, baik dalam bentuk pujian, kritik, ada review, dan seterusnya, yang bisa menjadi bahan lead bank bagi si pencipta tadi itu. Jadi dia akan bisa menciptakan karya berikutnya berdasarkan apapun yang pernah dia peroleh sebelumnya, ataupun justru tidak. Ataupun juga ada misalkan lead bank di mana ditemukan material baru atau proses baru dalam berkarya dan seterusnya, yang bisa menjadi masukan bagi si pelaku kreatif ini ketika dia berkarya. Ini semua adalah sebenarnya modeling dalam upaya memetakan di mana peran pemerintah ketika kita bicara tentang ekosistem ekonomi kreatif, ketika pemerintah ingin memajukan sektor ekonomi kreatif tersebut. Dalam bagian ini adalah yang ditandai dengan kotak-kotak kuning, karena di sini mungkin sudah diperlukan kebijakan yang dapat memfasilitasi aktivitas yang ditandai di sini.
Jadi pelakunya sendiri mungkin sudah tidak punya kontrol ketika dia melakukan misalkan ekspor karena ada peraturan pajak dan peraturan pengiriman barang dan seterusnya. Sehingga di sini diperlukan kebijakan yang mendukung. Ini semua dalam upaya memetakan tadi. Dan kalau misalkan kita lihat dalam contohnya nih subsektor industri produk rotan. Kalau kita lihat dalam sebuah peta Indonesia, kita tidak memetakan si daerah ini unggul di bidang A atau B atau C dalam subsektor industri kreatif, tapi kita justru melihat rantai nilai ketika si produk rotan ini dibuat. Kalau dengan rotan mungkin yang sudah punya nama sebagai produsen rotan itu kan Cirebon. Memang Cirebon banyak pabrik dan sumber daya manusianya sebagai pengrajin. Tapi kalau kita lihat bahan bakunya kan tidak dari Cirebon, tapi dari pulau lain yaitu di Sulawesi gitu, di Palu. Lalu yang membuat desainnya, produknya itu biasanya dari Bandung yang memang ada sekolah desain. Dan selain Bandung juga banyak, tapi dalam hal ini contohnya Bandung. Sehingga setelah produknya jadi, dilemparnya juga ke pasar yang mungkin di luar Jawa juga, ke Bali, ataupun ke Jakarta dan daya ekspor dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat dalam ekosistem tadi, bagan yang tadi, ada kreator, di sini M, manusianya, ada goods, produk ya berupa barang dan jasa, dalam hal ini mungkin furniture katakanlah rotan tadi, di mana ketika dibuat dia butuh bahan baku, ada peralatan, pabrik dan seterusnya. Dilempar ke pasar, K itu konsumen, jadi berupa galeri, expo, mau dia ekspor dan sebagainya itu ada di sini. Lalu R&D-nya bisa berupa riset material mengenai rotan, mengenai proses produksi dan juga pengembangan desainnya sendiri sesuai dengan tren yang berlaku. Nah kalau kita lihat misalkan ada intervensi di subsektor ini dalam industri kreatif bidang desain produk ini rotan. Kalau kita lihat intervensi pertamanya misalkan dalam hal R&D, ternyata ada riset material, ada eksplorasi produk, ada pengembangan desain yang sebagai menurut bisa memenuhi tren yang dibutuhkan orang sekarang dan seterusnya. Jadi mau tidak mau riset ini lalu memberikan masukan kepada si manusia penciptanya. Jadi manusianya di sini kalau kita lihat misalkan desainernya, dia bisa mendapatkan pengetahuan tentang proses yang baru, material yang baru dan seterusnya. Lalu dia juga menyangkut si pengrajinnya sendiri. Pengrajinnya ternyata memerlukan skill baru untuk bisa menerapkan hasil temuan di Litbang yang kemarin dan seterusnya. Nah, dengan meningkatnya standar kapasitas sumber daya manusia ini, terjadi intervensi yang ketiga, yaitu ketika produknya dibuat, produknya akhirnya menjadi produk baru yang mungkin sebelumnya belum ada, atau memang sudah memenuhi kebutuhan atau permintaan dari pasar yang ada sekarang, dan juga terjadi mungkin bisa jadi peningkatan terhadap teknik pengemasan, branding, dan seterusnya. Jadi di sini semua yang meliputi tentang produk itu juga mengalami peningkatan. Sehingga dia bisa naik ke intervensi terakhir, yaitu ke pasarnya. Di mana promosi, lalu penyampaian produk kepada pasar, ini juga sudah mengalami peningkatan, terutama di masa pandemi dan masa pasca pandemi ini, karena orang akan makin tahu dia butuhnya apa dan seterusnya. Nah, si tornado ini sebenarnya bisa diterapkan di berbagai komoditi, di berbagai subsektor industri kreatif, yang bisa kita petakan sebenarnya dari elemen manusia, produk, pasar, dan litbang, wilayah mana yang bisa mengembangkan dengan lebih tepat dan seterusnya, sehingga bisa disambungkan satu sama lain. Upaya ini berlaku misalkan kalau kita lihat di skala kota, kala itu di Kota Bandung pernah dilakukan penelitian tentang potensi industri kreatif di 30 kecamatan di Kota Bandung. Hasilnya kita lihat di kanan tadi, di sebelah kanan sini, jadi ada kecamatan A dan B dan C, ternyata mereka unggul atau mayoritas punya subsektor industri kreatif di bidang A dan B dan C. Tapi waktu itu riset yang dilakukan oleh Pemkot ini belum sedetail elemen ekosistemnya. Karena kalau kita lihat misalkan ya industri musik, oh ternyata di wilayah Bandung ini ada sekian yang memiliki titik-titik ekonomi kreatif yang di bidang musik, tapi ternyata kita harus lebih dalam lagi mengetahui datanya. Misalkan dia dideteksi menjadi subsektor musik, tapi bentuknya adalah outlet atau toko alat musik. Atau satu lagi ternyata dia adalah bengkel atau workshop, tempat diciptakannya, dibuatnya, produksinya alat musik tertentu. Di tempat lain lagi ternyata dia adalah sebagai studio rekaman. Di tempat lain lagi dia adalah tempat performing dan seterusnya. Jadi kalau dalam sebuah kota, ini ada peta Bandung di sini, kalau dalam sebuah kota kita bisa petakan,
di mana pasarnya, di mana produksinya, di mana bahan baku dan seterusnya. Seharusnya helikopter view yang dimiliki oleh pemerintah ini dapat lalu menjadikan data ini sebagai pijakan untuk membuat kebijakan. Misalkan, kalau saya mau bikin festival musik, enaknya gedungnya di mana, fasilitasnya seperti apa. Kalau saya mau bikin, mau mendukung festival, mau mendukung dalam bentuk gedung gitu, gedung konsernya saya siapkannya di mana dan seterusnya. Jadi data ini akan bisa memberitahu ke pengelola kota dan juga masyarakat sekitarnya dan juga langsung ke pelakunya, di mana mereka bisa melakukan strategi berikut untuk mengembangkan subsektornya secara lebih strategis. Kalau kita lihat tadi dalam skala kota, sekarang kenapa harus kota kreatif? Karena sebenarnya kalau kita lihat kalau kita ingat peta Indonesia tadi yang begitu banyak potensinya, dari berbagai ragam budaya tadi sebenarnya adalah sumber yang tidak akan habis untuk inspirasi dan kreativitas. Sehingga terutama untuk yang Indonesia ini masih sangat kaya dengan sumber daya alam yang juga masih asri dan seterusnya, tapi meskipun banyak kerusakan-kerusakan, kita justru harus merawat itu. Tapi aktivitas ekonomi itu banyak keluar dari sana. Jadi kalau kita lihat ekonomi kreatif, industri kreatif, sebenarnya banyak yang muncul dari bottom up yang memanfaatkan kekayaan alam tersebut. Sehingga kota-kota dan kabupaten di Indonesia ini biasanya ya tadi human centered, jadi berpihak pada manusia secara sisi tadi. Lalu di sini ada tiga contoh tempat. Kalau kita lihat ada Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah contoh wilayah yang memang semuanya sepertinya ada ekspresi budayanya, semuanya tampak dari makanannya. Siapa yang nggak tahu makanan dari Sumatera Barat, di mana ada makanan itu di kota lain. Lalu dari karya seni performingnya, tariannya, dari tutur pantunnya, narasi, literatur, musiknya, lalu dari kekasan arsitekturnya dan juga fashionnya dan seterusnya. Jadi bayangkan dari satu provinsi saja sudah terdapat identitas budaya yang memang sangat mengental, kuat, dan sudah tersebar di mana-mana sehingga bisa menjadi pijakan untuk aktivitas ekonomi bagi mereka sendiri. Lalu Kota Bandung, di sini kita juga tahu bahwa Bandung dikenal sebagai destinasi untuk misalkan experience atau tempat berkunjung untuk experience dalam bidang kuliner, fashion, dan juga untuk belanja. Dan di sini banyak sekali solusi-solusi skala kota yang dikeluarkan oleh si warganya dan kelompok-kelompok komunitasnya. Lalu kalau kita lihat di Bojonegoro ini ada kabupaten yang anak mudanya juga sadar bahwa tidak selamanya bisa menggantungkan pendapatan itu, penghasilan itu dari industri minyaknya, karena suatu hari pasti akan habis. Jadi mereka mulai beralih ke aktivitas ekonomi yang mengandalkan kreativitas dan juga keterampilan dalam berpikir dan seterusnya. Jadi inisiatif ini sudah tersebar banyak di komunitas di seluruh Indonesia, dan sehingga kami waktu itu sepakat untuk berjejaring satu sama lain. Dimulai tahun 2015 Indonesia Creative Cities Network, dan sekarang tahun 2020 ini sudah terdapat 210 lebih di kota kabupaten ini komunitas-komunitas yang sebenarnya berjejaring untuk saling bahu-membahu dalam mengembangkan supply chain tadi, terutama dalam sektor ekonomi kreatif. Jadi ketika sudah dibentuk forum-forum komunitas, kita berjejaring, lalu kita membuat program-program yang sebenarnya mengakselerasi aktivitas ekonomi dan menjadi solusi bagi wilayahnya masing-masing. Disinilah kemudian muncul inovasi-inovasi sosial yang berdasarkan potensi yang memang dimiliki oleh masing-masing daerah. Ini juga adalah peran ICCN. Kita punya 10 prinsip kota kreatif yang sebenarnya menjadi komitmen konsensus semua anggota ICCN, di mana 10 prinsip ini kami adaptasi ke sakip atau kinerja pemerintahan dari berbagai tingkat di berbagai daerah, dengan argumen bahwa kalau ini 10 prinsip ini diterapkan, kinerjanya pun akan membaik. Karena sebenarnya kreatif ekonomi itu ada mewarnai di semua kedinasan, di semua urusan. Jadi itu salah satu upaya kita juga membuat indeks kota kreatif tadi, sebenarnya adalah sebagai alat kerja untuk pimpinan daerah ketika mereka hendak membuat kebijakan berdasarkan potensi ekonomi kreatif di wilayahnya. Lalu kita juga mengeluarkan yang namanya Catai Kadaksa, yaitu adalah 11 jurus untuk menerapkan 10 prinsip tadi. Jadi kalau misalkan ada kota atau kabupaten nanya, oke, 10 prinsip, tapi bagaimana caranya kami mencapai 10 prinsip itu?
Nah, jalannya adalah melalui Catayaka Daksa ini. Lalu di internasional juga ICCN sudah mewakili Indonesia di berbagai forum dunia, termasuk ke World Urban Forum, dan juga ke U20. Nanti akan saya sebut lagi tentang U20 ini. U20 adalah bagian dari G20, pemerintah itu yang fokus pada masalah urban. Di sini ICCN berlaku sebagai knowledge partner dalam menuliskan rekomendasi kebijakan berjudul Inclusive Creative Economy and the Future of Work. Lebih jauh lagi sebenarnya 10 prinsip Kota Kreatif Indonesia ini kami coba adaptasi juga ke 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau misalkan ada 4 pilar ini, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, dan juga governance and partnership, kata-kata kunci dari 10 prinsip ini sudah bisa kami sandingkan dengan pilar-pilar tadi. Lalu ini Catayaka Daksa, di mana tadi yang saya sebut, dari 10 prinsip tadi, bagaimana caranya sebuah kota atau kabupaten menerapkan 10 prinsip itu. Nah, ini kami beri usulan, ada 11 jurus sebenarnya untuk menerapkan itu. Ada misalkan jurus 1, 2, 5, dan 10 ini sifatnya adalah kolaborasi dari pentahelix stakeholders. Jadi di sini jurus-jurus ini adalah berupaya menyambungkan, tadi kan judul dari conference ini juga connectivity, jadi menyambungkan antara semua pelaku kepentingan untuk mengembangkan kreatif ekonomi dan kreatif industries di wilayahnya. Lalu ada jurus yang sebelah kiri bawah, ini adalah jurus yang sebenarnya berupaya memetakan dan menyusun semacam blueprint untuk mengembangkan kreatif ekonomi, sektor kreatif ekonomi di wilayah tersebut. Lalu alat yang di atas, guideline, ini semacam kompas pembangunan, jadi kalau kita misalkan hendak melakukan pembangunan fisik atau apapun itu, kita bisa melihat kekayaan lokal yang kita miliki. Lalu jurus berikut adalah sebenarnya alat bekerja, jadi ada Creativity Index dan Command Center yang dimiliki pemerintah. Ini sebenarnya adalah pengumpulan data yang berdasarkan potensi ekonomi kreatif untuk membuat strategi atau kebijakan ke depannya. Yang terakhir adalah sebenarnya sinergi ketika kita bicara tentang hubungan antara rural dan urban entrepreneurship, kita sebenarnya bisa menjadikan ini sebagai potensi wirausaha karena mengingat kondisi Indonesia yang sangat beragam dalam juga kondisi fasilitasnya dan sebagainya, sehingga kita harus mengkoneksikan apa yang terbaik dari masing-masing wilayah untuk bisa saling membangun itu. Dalam hubungannya, kita bisa lihat sederhananya seperti ini. Jadi ada jurus yang memang dimulai oleh komunitas yang oranye, tapi ada juga yang diampu oleh pemerintah yang abu-abu. Nah, di sini adalah upaya kami mengkoneksikan peran masing-masing dalam sebuah pembangunan dalam sektor ekonomi kreatif. Ada secara garis besar jurus yang dalam ranah perencanaan, ada jurus yang berada dalam ranah program dan komunikasi, jadi sudah berjalan, tapi ada juga jurus yang bersifat indikator atau menjadi monitoring. Kedepannya sebenarnya kita punya banyak momentum ini. Jadi bahkan di tahun ini ketika ICCN sudah menyerahkan policy recommendation ini untuk U20 dan sudah diserahkan ke komunikenya, Inclusive Creative Economy and the Future of Work adalah satu dari 19 rekomendasi yang dihasilkan U20 yang sudah diserahkan. Dan ini argumennya adalah bahwa kedepannya ekonomi kreatif ini sebenarnya paling punya banyak peluang untuk menyediakan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan dan kesenangan anak muda yang ada sekarang. Jadi untuk menjawab tantangan bonus demografi tadi. Ini akan diserahkan kepada para pemimpin G20 saat mereka akan bertemu bulan November ini di Riyadh. Lalu tahun depan ini, yang sudah dalam waktu dekat ini, sudah dicanangkan oleh PBB sebagai The International Year of Creative Economy for Sustainable Development. Dan pengusulnya dulu adalah Indonesia melalui Bekraf. Jadi bayangkan, Indonesia mengusulkan, disetujui oleh 85 negara, lalu dicanangkan oleh PBB, oke, berarti 2021 adalah tahun untuk ekonomi kreatif. Nah, sehingga disinilah kesempatan kita sebenarnya untuk menunjukkan bagaimana ekonomi kreatif ini justru dapat menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan untuk kedepannya. Waktu itu tentu saja belum ada COVID. Lalu akan ada 2 peristiwa besar WCCE di Bali bulan Mei dan di Dubai di akhir tahun. 2023 Indonesia akan memegang pimpinan sebagai ketua G20 dan juga ketua ASEAN. Ini adalah garis besar dari white paper yang kami ajukan, yaitu manusianya ini akan terus berjalan menuju menyampaikan
tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dia pasti akan menciptakan pekerjaan, melapangkan pekerjaan, dan juga melakukan pekerjaan itu. Argumennya seperti saya bilang tadi adalah bahwa kreatif ekonomi ini dan kreatif industri dapat menyediakan pekerjaan yang inklusif, yang juga membuka banyak peluang bagi kaum difabel, perempuan, dan anak-anak muda melalui teknologi yang memang sudah akan berkembang terus, didukung dengan peran dari akademisi, pemerintah, dan bisnis. Akhirnya sebagai kesimpulan, di sini kita lihat bahwa siapapun yang biasanya bekerja dalam ranah ekonomi kreatif biasanya memiliki 3 kemampuan utama ini. Satu adalah high order cognitive skill, di mana biasanya mereka lihai mencari peluang, mencari originalitas, dan menjadi punya orientasi untuk personal experience dengan narasi yang unik. Kedua, mereka sangat paham teknologi dan dapat memakainya, memanfaatkannya, dan mengkombinasikannya untuk bisa mengangkat nilai dari yang sudah ada dicampur dengan yang ke depan perspektifnya. Ketiga, ketika dia terbiasa bekerja dalam jejaring ekonomi ekosistem ekonomi kreatif, dia tidak akan melihat dirinya lagi sebagai profesi tertentu, tapi sebenarnya sebagai memiliki role atau peran dan fungsi yang lebih punya purpose yang lebih luas. Jadi challenge-nya di sini adalah kebijakan yang memfasilitasi berbagai kemajuan teknologi yang sangat pesat ini dan sangat cepat juga agar terus menjadi relevan dan bisa menjadi solusi bagi masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan di selama penuturan tadi. Selamat siang. Ya, oke. Baiklah para hadirin sekalian, barusan kita sudah menyaksikan pemaparan yang tentunya sangat menarik sekali oleh Ibu Dwinita. Kemudian sebelum saya masuk dan mengundang pembicara yang kedua, saya sekali lagi ingin mengingatkan apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh Ibu Dwinita, kami undang Bapak Ibu untuk mengirimkan pertanyaan melalui forum chat yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk menyebutkan nama, kemudian menyertakan alamat emailnya. Nanti panitia akan mengakomodasi dan meneruskan pertanyaan Bapak Ibu sekalian kepada pembicara yang pertama. Ya, baiklah. Terima kasih. Langsung saja, tanpa berpanjang lebar, saya akan mengundang pembicara kita yang kedua, yaitu Ibu Dr. Indah Citranida Nurhadi dari Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia. Beliau akan memberikan presentasi yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual atas Karya Ekspresi Budaya Tradisional dan Karya Seni. Namun sebelum kita menyaksikan pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Ibu Indah. Ya, Ibu Dr. Indah Citranida Nurhadi lahir di Amsterdam 16 Februari 1958. Beliau menamatkan sarjana maksud saya pendidikan S1-nya di jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1983. Kemudian beliau meraih gelar Master of Arts pada tahun 1986 di Faculty of Arts and Sciences, University of Pittsburgh, Pennsylvania, United States of America. Pada tahun 2004, beliau meraih gelar doktor di program studi sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 2017, beliau meraih gelar Doktor Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan Jakarta. Aktivitas beliau sampai sekarang adalah Direktur Cemara 6 Galeri Museum di Jakarta Pusat. Ya, langsung saja tanpa berpanjang lebar, saya mengundang Ibu Dr. Indah Citranida Nurhadi. Saya persilakan. Saya Dr. Indah Citranida Nurhadi dari Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia akan mempresentasikan mengenai hak kekayaan intelektual atas karya ekspresi budaya tradisional dan karya seni. Konsep hak kekayaan intelektual lahir dari kesadaran akan kemampuan dan hasil kreasi individu untuk menciptakan suatu bentuk karya intelektual atau karya seni. Penciptanya masih diketahui, memiliki tingkat originalitas atau keunikan tertentu, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual,
Kepemilikannya individual dan eksklusif, bervariasi tergantung jenis objek pelindungannya. Karya individu perlu diakui dan dihargai, oleh karenanya diberikan hak cipta kepada penciptanya. Hak kekayaan intelektual terdiri atas dua bagian, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terbagi atas paten, desain industri, merek, penanggulangan praktek persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa pelindungan terhadap karya sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan secara nyata, yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak terkait di sini mencakup pelaku pertunjukan, produser rekaman, dan lembaga penyiaran. Hak cipta melindungi karya ciptaan individu dan ekspresi budaya tradisional yang telah menjadi milik bersama. Hak kekayaan intelektual terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral akan melekat terus pada karya penciptanya dan perlu pengakuan dan penghargaan. Sedangkan hak ekonomi terjadi eksploitasi ciptaan dan butuh atau perlu perlindungan hukum. Dua bentuk kepemilikan hak kekayaan intelektual, yaitu kepemilikan komunal, di mana di dalamnya terdapat ekspresi budaya tradisional, dan dua, kepemilikan personal atau individual, di sini terdapat hak cipta dan hak terkait. Kepemilikan komunal dan ekspresi budaya tradisional. Menurut Michael Blackney, ekspresi budaya tradisional merupakan suatu kreasi yang berorientasi pada kelompok dan berbasis tradisi, dan mencerminkan harapan masyarakat dalam wujud ekspresi dari identitas budaya dan sosialnya. Pada umumnya, ekspresi budaya tradisional ditransmisikan secara lisan dengan cara meniru atau dengan cara lainnya. Bentuknya bisa berupa bahasa, sastra, musik, tari, permainan atau mitologi, ritual, adat, kerajinan tangan, arsitektur, dan seni lainnya. Apresiasi atas karya-karya ekspresi budaya tradisional secara sederhana tidak berdasarkan pada kualitas estetika, melainkan lebih pada kemampuan pencipta untuk merefleksikan budaya dan kehidupan komunitas pada ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual merupakan warisan turun-temurun yang penciptanya tidak dikenal, pemanfaatannya pun ditujukan untuk prosesi atau upacara adat atau keyakinan, dan kepemilikannya bersifat komunal, proteksi dan jangka waktu pelindungannya tanpa batas waktu. Dan karakteristik ekspresi budaya tradisional itu berbeda dengan ciptaan lain dalam lingkup hak cipta. Pelindungan hak cipta, karya ekspresi budaya tradisional, ciptaan yang tidak diketahui pemiliknya, hak cipta ekspresi budaya tradisional itu dipegang oleh negara dalam pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Di sini menganut sistem pelindungan otomatis, pendaftaran bukan merupakan satu kewajiban hukum. Pendaftaran tetap penting sebagai sarana pembuktian kepemilikan hak. Kewajiban negara di sini adalah menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Negara harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat pengembannya. Dua jenis pelindungan ekspresi budaya tradisional ditinjau dari penciptanya. Jika ekspresi budaya tradisional tidak diketahui penciptanya, biasanya dikarenakan disebarkan secara lisan dan turun-temurun, sehingga sulit untuk mengetahui penciptanya, dan yang dianggap sebagai pencipta adalah masyarakat pengembangnya. Sedangkan bagi ekspresi budaya tradisional yang diketahui identitas penciptanya, tentunya telah mengalami modifikasi
dan dilakukan dengan cara merubah atau mengembangkan satu karya ekspresi budaya tradisional. Berikut adalah contoh-contoh karya ekspresi budaya tradisional. Kita melihat ada patung misalnya dari Kepulauan Nias, ada Gatot Kaca dari tradisi Jawa, kemudian ada topeng dari Timur Batak, ada topeng dari Panji, kemudian mata tombak dari Jawa dan buta cacahan dari Jawa. Kemudian juga ada topeng juga dari Timur Batak, juga dari Kalimantan Timur, singa dari Bali, dan juga kita bisa melihat ada tarian, ada tenun, ada alat musik. Nah, ini semua adalah contoh bentuk ekspresi budaya tradisional, termasuk karya arsitektur. Arsitektur berupa rumah adat. Ini kita bisa lihat contohnya rumah di Sumba ya. Ini juga contoh dari ekspresi budaya tradisional yang berupa songket, tenun ikat dengan berbagai macam motif dan warna. Nah, sekarang kita menuju ke pemilikan personal karya seni ya. Nah, karya seni tentu berbeda dengan ekspresi budaya tradisional. Di mana ekspresi budaya tradisional kita bicara masyarakat secara komunal, sedangkan karya seni sifatnya lebih individu. Nah, dalam lingkup tradisi dapat muncul karya-karya baru dengan originalitas dan kualitas yang mengagumkan. Nah, salah satu cara penghargaan atas suatu ide seni baru dalam lingkup satu tradisi yaitu biasa dengan menirunya. Kreativitas intelektual harus original, memiliki nilai kebaruan yang dikembangkan dari kreativitas sebelumnya. Dan tentunya disajikan, dikembangkan dalam fungsi modern dan dikomersialkan. Karena itu, hak kekayaan intelektual menjadi persoalan. Hak kekayaan intelektual harus menjadi menjamin para pelaku seni dapat menikmati kebebasan berekspresi dan juga terus menciptakan kreasi-kreasi baru dalam tradisinya sehingga bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Kreasi-kreasi baru ini tentu dapat diciptakan baik di dalam maupun di luar masyarakat tradisi yang bersangkutan. Nah, proses kreativitas inovatif para pelaku seni ini adalah sebagai bentuk respon terhadap globalisasi, yaitu menggali akar tradisi dan kearifan lokal, sehingga menjadi sangat penting. Disinilah sistem hak kekayaan intelektual memiliki peran penting, yaitu memberikan pelindungan hak cipta bagi karya-karya kreatif para pelaku seni. Mereka berupaya menemukan kembali, membaca, memikirkan, serta menciptakan kembali nilai-nilai dalam akar budaya mereka serta unsur-unsur tradisi dalam konteks dinamika sosial, kultural, dan teknologi hingga budaya media. Dan hal ini pun juga hanya dikembangkan lebih lanjut dengan menjadi ungkapan yang baru berupa kontemporer, misal memiliki karakter, ciri khas, dan identitas penciptanya. Ekspresi budaya tradisional merupakan aset nasional yang syarat akan nilai moral, memiliki potensi untuk ekonomi berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Dan ekspresi budaya tradisional disampaikan dari satu generasi ke generasi dalam komunitas melalui daya ingat kata-kata yang disampaikan atau secara visual, memiliki unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara secara turun-temurun. Bila dinamika ekspresi budaya tradisional dari suatu masyarakat tidak memperoleh pelindungan kekayaan intelektual, maka akan hancur dan punah pula sifat kolektif dari kebudayaan masyarakat tersebut. Contohnya, kain tenun Nusa Tenggara Timur juga merupakan karya ekspresi budaya tradisional dan juga dipakai sebagai pakaian sehari-hari, memiliki fungsi sakral, dan digunakan dalam upacara adat keagamaan. Ini contoh kain-kain tenun yang bisa kita lihat. Dan di sini
hak kekayaan intelektual menjadi persoalan ketika ekspresi budaya tradisional direkayasa, digunakan, disajikan dalam bentuk modern untuk dikomersialkan dengan menggunakan mesin berupa pembatikan, digital printing, dan sablon. Nah, tentunya ancaman dan hambatan muncul ketika ada penyalahgunaan peniruan terhadap berbagai motif ragam hias tradisional kain tenun dari berbagai daerah di NTT yang syarat akan nilai moral dan pesan para leluhur. Ekspresi budaya tradisional bisa ditinjau dari indikasi geografis, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Di sini disebutkan bahwa indikasi geografis merupakan satu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau suatu produk. Karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari keduanya, bisa memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Nah, di sini ekspresi budaya tradisional yaitu berupa tenun merupakan kerajinan tangan tradisional sebagai aset budaya yang memang dapat dikembangkan untuk kebutuhan pendapatan ekonomi. Pengaruh globalisasi dan konsekuensi penerapan pelindungan hak kekayaan intelektual terhadap karya ekspresi budaya tradisional. Dengan globalisasi merubah cara pandang terhadap ekspresi budaya tradisional karena dianggapnya hanya sebagai benda dan diturunkan derajatnya hanya sebagai hak atau objek hak milik individu bukan milik komunal, sehingga jadi perlu langkah invensi untuk memperoleh hak milik dan menonjolkan nilai ekonomi, nilai moral leluhur dijadikan objek komersialisasi. Nah, ini juga dikarenakan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi, ruang kreativitas digital secara luas tanpa batas, kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak tanpa izin, dan ekspresi budaya tradisional diakui sebagai milik pribadi. Hak moral, hak terhadap ekspresi budaya tradisional dan karya seni perlu adanya pengakuan secara universal, yaitu penghargaan juga yang tinggi terhadap segala ciptaan karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang menimbulkan hak monopoli, yaitu hak untuk mengontrol penggunaan atas karya intelektual. Dan di sini juga mendorong orang lain memanfaatkan karya intelektual, terutama manfaat ekonomi yang melekat. Ada kendala dalam pengelolaan karya seni budaya tradisional, yaitu banyaknya kreasi ekspresi budaya tradisional yang mengabaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mencipta hanya demi kepentingan komersial, mencari keuntungan tanpa etika terhadap hak-hak komunitas masyarakat pengembannya. Karya ekspresi budaya nasional sering dibuat dengan mengambil, memotong, memodifikasi, meniru atau mengubah tanpa izin. Dari aspek estetika, yaitu merusak martabat dan keluhuran nilai budaya yang terkandung. Kedua, yaitu karya seni personal atau karya individual. Karya seni sebagai karya intelektual merupakan representasi dari nilai-nilai budaya dan estetik yang berlaku dalam masyarakat. Ciptaan karya seni lukis membutuhkan satu tingkatan persyaratan atas bakat dan kreativitas seseorang. Dibutuhkan adanya tolak ukur sebagai kualitas penentu untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Karya-karya yang ekspresif memiliki nilai tinggi, tidak bagi karya dekoratif yang dianggap hanya memenuhi kesenangan belaka. Nah, kemampuan mencipta dalam penggunaan unsur-unsur estetika modern sehingga menghasilkan daya tarik atau kekuatan karya seni, yaitu intensitas, dan karyanya menjadi penting. Konsep ide, gagasan, tema, medium, teknik, gaya, dan bentuk-bentuk ekspresi merupakan unsur yang sangat esensial bagi karya seni. Karya seni juga akan menjadi permasalahan jika ditiru, digandakan, diumumkan, dipamerkan tanpa izin penciptanya. Pencipta karya seni dapat menggunakan dan mengeksploitasi kekayaan intelektualnya untuk mewujudkannya dalam berbagai medium.
Nah, hak cipta karya seni dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian melalui hibah, warisan, dan perjanjian tertulis lainnya. Di sini karya seni juga menganut sistem perlindungan otomatis. Jadi pendaftaran bukan merupakan satu kewajiban hukum, tetapi pendaftaran tetap penting sebagai sarana pembuktian kepemilikan hak atau jika terjadi sengketa. Aspek penentuan keaslian originalitas pencipta budaya tradisional dan karya seni sangat erat hubungannya dengan eksistensi masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisinya. Mereka masih mudah menelusuri asal-usul originalitasnya, dan juga bagi masyarakat urban tentu sulit mengidentifikasi nilai-nilai tradisi karena hubungan kesakralannya sudah semakin pudar. Dan karya seni juga yang sudah diketahui penciptanya, baik itu pemegang hak cipta atau ahli waris, dapat ditelusuri aspek originalitasnya. Dan bagi pegiat seni kontemporer relatif mudah ditelusuri aspek originalitasnya dikarenakan karyanya merupakan karya individual. Nah, ini sebagai contoh karya-karya dari Sri Astari Rashid yang menggunakan unsur tradisi Jawa. Ini juga karya-karyanya bisa dilihat, kebaya yang dikembangkan menjadi modern, kontemporer, sanggul Jawa, kemudian juga dari tari bedoyo yang dikembangkan menjadi karya-karya kontemporer. Kemudian juga karya-karya ini juga sempat dipamerkan ikut di Venice Biennale, yaitu ajang seni rupa bergengsi secara internasional. Ini juga karya Astari Rashid. Nah, ini adalah karya Heri Dono, perupa asal Jogja. Heri Dono juga berupaya memaksimalkan karya-karya dengan dunia pewayangan, sehingga ada bentuk-bentuk figur-figur deformatif yang kita bisa lihat ya di sini. Ini contoh-contoh karyanya dari Heri Dono. Juga ada karya berupa instalasi yang terdiri dari 10 karya. Kemudian ada karya Ignatius dari Papua, di mana juga menggunakan unsur-unsur tradisi dari berbagai ekspresi budaya dan seni rupa modern. Ini adalah karya Dian Anggraini yang juga dipengaruhi karya-karya kontemporer-nya oleh seni tradisi ekspresi budaya tradisional. Krishnamurti juga bisa dilihat di sini bahwa ada terjadi perbenturan nilai-nilai tradisi dan modern, dan merupakan juga berupa kontemporer Indonesia, sehingga bisa dilihat bagaimana penjelajahan kreativitasnya lewat new media. Ini juga karyanya Ketut Kobot dari Bali. Dia juga coba mempopulerkan gaya pengosekan yang terkenal dengan gaya dekoratifnya. Nah, ini karya Hilda Sumatri, keramikus yang memang menggunakan tenun atau karya Palembang, di mana juga diadakan unsur penggabungan dengan karya keramiknya. Hilda juga mengangkat kembali terakota Majapahit. Ini karya saya juga terinspirasi dari relief Karmawi Bangga yang menggambarkan kelahiran, kematian, reinkarnasi, dan juga keadaan sosial, politik, ekonomi pada masa tahun 98, di mana bisa dilihat pada karya ini penggabungan tradisi dan kontemporer. Ini juga karya dari Surya Dharma, Mika Turusi, dan ada satu lagi karya. Ini adalah pelukis atau perupa otodidak. Mereka coba terinspirasi pengaruh dari westernisasi dan perkembangan teknologi yang melanda suku pedalaman Dayak Kalimantan Timur ya. Di sini terlihat seorang perempuan tua sedang nirih ya. Tradisi nirih masih berlangsung dan juga hadir dalam karyanya. Sedangkan yang sebelah kanan kita bisa melihat bahwa patung tradisional Tau-Tau dari Toraja ditampilkan pada karya seninya, kemudian juga tetap menunjukkan nilai-nilai unsur-unsur simbolis dari tradisi di Toraja pada karya seni lukisnya. Di sini sebelah kiri ada karya Aryadi, coba menggabungkan Garuda dengan motif ukiran kain Toraja. Jadi mencoba upaya
ke arah kontemporer, dan di sini juga Sairi Lumut, pelupa atau pelukis otodidak dari Kalimantan Timur, coba mengangkat tradisi dari pedalaman suku Dayak dengan menghadirkan topeng hudok yang berkecenderungan aliran lukisannya yaitu primitivisme. Nah, di sini digunakan penelitian hukum yuridis normatif didasarkan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis dan kaidah-kaidah hukum yang dikaitkan dengan sistem hak kekayaan intelektual. Dan tentunya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang punya kaitan erat dengan hak kekayaan intelektual. Pelindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional dan karya seni yaitu melindungi aspek spiritual, kultural, budaya, dan kearifan lokal. Melindungi pemilik ekspresi budaya tradisional dan pencipta karya seni. Ciptaan dalam konsep pelindungan hak kekayaan intelektual mengharuskan adanya originalitas. Tapi syarat originalitas tentu sangat sulit dipenuhi bagi ekspresi budaya tradisional karena merupakan warisan budaya tradisional suatu masyarakat dari budaya masa lalu. Dan originalitas dan kebaruan merupakan persyaratan bagi karya seni individual. Pemilik dan pencipta dapat menggunakan, mengeksploitasi kekayaan intelektualnya dengan rasa aman dan juga mampu menciptakan kreativitas dan menghasilkan karya-karya baru, dan sikap pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun dari konsep moral dan etika. Minimnya pengaturan terkait ekspresi budaya tradisional membawa dampak bagi pelindungan ekspresi budaya tradisional. Pemanfaatan ekspresi budaya tradisional sebagai sumber ekonomi baru tidak mengabaikan hak-hak masyarakat dan nilai-nilai yang hidup bersama mereka. Nah, saat ini kekayaan intelektual komunal total berjumlah 938 dan terdiri dari 747 ekspresi budaya tradisional. Yang lainnya berupa pengetahuan tradisional, indikasi geografis, sumber daya genetik. Dan kekayaan intelektual atas karya seni, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan dan teknologi milik masyarakat penduduk asli harus segera didaftarkan. Kekayaan dan keragaman ekspresi budaya tradisional dapat menjadi kebangkitan bagi Indonesia apabila dikelola dengan baik dan benar. Peran hukum hak kekayaan intelektual menjadi sangat penting, dan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional sebagai sumber ekonomi baru tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat pendukungnya, dan perlindungan hukum dibutuhkan agar negara hadir dan memberi jaminan serta pelindungan terhadap hak-hak perorangan maupun kelompok masyarakat. Dibutuhkan juga konektivitas yang menciptakan inovasi dan pertukaran kebudayaan antar para pegiat seni tradisi. Dan Undang-Undang Hak Cipta dapat menjangkau pelindungan ekonominya, tetapi tidak cukup untuk melindungi hubungan historis atau mengakomodir prinsip sosiomagis yang masih dijalankan oleh masyarakat adat. Isu penting terhadap ekspresi budaya tradisional, terutama permasalahan originalitas, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan aset-aset tradisional yang dimiliki bersama. Demikian tadi presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dr. Indah atas presentasinya yang sangat menarik sekali. Berikutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama itu dari Ibu Ernita. Ibu Ernita bertanya, haki itu penting, tetapi bagaimana menyadarkan masyarakat perihal ini? Karena orang melihat itu sebagai sesuatu yang rumit, apakah rumit untuk mengurusnya? Itu pertanyaan yang pertama, Ibu Indah. Kemudian ada juga Ibu Juliana. Siapin yang pertanyaan. Ya, ada juga Ibu Juliana di sini. Hal paling menarik tadi ketika membahas tenun. Pentingnya mempunyai hak cipta, tapi mama-mama di daerah tidak tahu bahwa hal itu penting. Pernahkah Ibu Indah melakukan gerakan untuk mengingatkan ibu-ibu penenun di daerah terkait dengan hal ini? Ya, baik Ibu Indah, silahkan ditanggapi.
Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Jadi memang pemahaman tentang hak kekayaan intelektual ini memang baru saja berapa tahun terakhir ini ya konsepsinya diterapkan, walaupun memang belum semua dipahami ya. Tetapi jika kita secara sederhana, seorang pencipta menciptakan suatu karya seni itu tentu diolah, diciptakan atas dasar pemikiran, tenaga, modal ya, dan tentu pikiran. Nah, ini semua menjadi satu komponen yang menghasilkan satu karya yang tentu mempunyai nilai yang juga harus dihargai, diakui keberadaannya. Karena keberadaan karya seni ini tidak hanya untuk pribadi si pencipta atau si senimannya, tentu juga bermanfaat bagi masyarakat luas ya. Nah, untuk itulah diberikan yang namanya hak cipta bagi penciptanya. Nah, jika memang dianggap rumit, saya rasa tidak terlalu rumit, karena kekayaan intelektual ini berupa karya ini bisa didaftarkan secara online, dalam arti bahwa prosesnya juga tidak terlalu lama. Apalagi kalau kita bicara hak cipta, itu cukup 1 kali seumur hidup hak ciptanya itu didaftarkan ya. Nah, ini pun juga bisa didaftarkan ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, dan tentunya harus ada memiliki ya nilai kebaruan ya, nilai inventif ya. Tapi pada prinsipnya sesuatu karya yang diciptakan oleh seorang seniman, baik di studio atau itu secara otomatis sudah memperoleh perlindungan. Dan kenapa harus didaftarkan? Didaftarkan bila nanti ada terjadi sengketa, sehingga menjadi satu bukti bahwa kami ini sudah didaftarkan nih hak ciptanya. Nah, sehingga dari situ memperoleh perlindungan hukum hak cipta. Nah, jadi menurut saya hak kekayaan intelektual itu kembali kepada kesadaran si pencipta. Jadi tidak sulit bahwa kita melakukan sesuatu atas dasar inspirasi, ide yang diwujudkan dalam bentuk karya seni. Nah, kedua tadi mengenai pertanyaannya tentang mak-mak yang di daerah ya, di pedalaman ya, kalau tidak salah ya. Jadi memang pertanyaan tentang bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional yang telah dikembangkan ya. Sebetulnya kalau kita bicara ekspresi budaya tradisional di daerah atau di pedalaman, memang pelakunya itu sudah sangat berkurang ya, karena tradisi ini diturunkan secara turun-temurun, sehingga perlu dilestarikan sebetulnya, dilestarikan dan kemudian dikembangkan. Nah, dalam hal ini tentu harus ada pemberdayaan dan juga pemeliharaan, pembinaan, pengembangan dari pemerintah daerah dengan para penenun misalnya. Penenun tradisi ekspresi budaya tradisional ini tentu juga perlu dilestarikan, karena ini menjadi sumber pendapatan bagi kesejahteraan mereka. Nah, walaupun memang fungsi daripada tenun ini awalnya memang digunakan hanya untuk pakaian upacara, pakaian untuk adat istiadat, tapi dengan perkembangan secara global, perkembangan teknologi, informasi, nah ini menjadikan adanya satu transformasi dari karya tenun yang tadinya sifatnya sangat sakral menjadi sesuatu yang menjadi tren atau mode. Di dalam tren atau mode ini sehingga dimudahkan untuk digunakan ide-ide, motif-motif ini dilakukan atau digunakan dengan alat yang printing digital dan lain untuk memenuhi pasar. Nah, sebetulnya kondisi inilah yang seharusnya ada berbagi benefit sharing antara pelaku industri dengan pelaku tradisional ini, ekspresi budaya tradisional. Nah, inilah sebetulnya peran pemerintah menjembatani, misalnya ada Departemen Perindustrian,
Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Departemen Kekayaan Intelektual. Nah, jadi perlu ada satu sinergi yang memberikan perlindungan kekayaan intelektual, karena jangan lupa bahwa karya-karya ekspresi budaya tradisional karena tidak diketahui penciptanya, siapapun itu karena sifatnya komunal, tentu di sini negara mempunyai peran penting. Sehingga negara harus melakukan inventarisasi, melakukan pelestarian, melakukan pengembangan. Nah, disinilah fungsi negara ya, karena itu di dalam pasal 38 kalau tidak salah itu disebutkan bahwa negara mempunyai peran penting di dalam terkait pelindungan ekspresi budaya tradisional ya. Nah, jadi menurut saya apapun itu bahwa kekayaan atau keragaman budaya atau ekspresi budaya tradisional dan kekayaan intelektual itu perlu kita hargai, kita pelihara, kita lestarikan, karena ini akan terus memberikan efek ekonomi kesejahteraan bagi Indonesia ke depannya. Karena itulah yang paling penting adalah dilakukannya sekarang, yaitu inventarisasi, pendokumentasian, dan pendaftaran untuk memperoleh proteksi atau pelindungan kekayaan intelektual. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, oke. Baik Ibu Indah, nampaknya ini ada 2 pertanyaan lagi yang harus dijawab. Ini dari Bapak Daniel Haryodiningrat. Bapak Daniel ada 2 pertanyaan sekaligus, Bu. Yang pertama, lembaga arbitrari apa di Indonesia yang mempunyai supreme decision untuk dispute? Kemudian pertanyaan yang kedua dari beliau, bagaimana menangani klaim collective memory dari 2 versi berbeda atas subjek yang sama? Itu dari Bapak Daniel. Kemudian berikutnya dari Ibu Asmawita Fitri. Hak cipta ini sangat penting, apalagi zaman sekarang sangat mudah mengupload apa saja, baik foto, video, atau musik, dan lain-lain ke dalam internet. Bagaimana cara mengantisipasi agar karya kita yang belum didaftarkan secara hukum dan tidak memiliki hak cipta ini tidak dibajak orang lain, terutama karya dari orang kampung yang tidak tahu apa-apa tentang haki dan orang yang tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan hak cipta. Apakah ada pembiayaan pendaftaran gratis untuk karya yang sudah diciptakan? Ya, demikian pertanyaannya, Bu. Silahkan langsung ditanggapi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu untuk masalah dispute, ada lembaga yang bisa membantu dalam hal ini, yaitu Badan Arbitrase Nasional ya. Jadi tentu nanti bila ada kasus yang terjadi bisa disampaikan kepada lembaga yang berhak menangani dispute tadi ya. Nah, kemudian jika ada klaim kolektif memori dari 2 versi yang berbeda atas subjek yang sama ya. Jadi di sini mungkin harus kita berikan satu contoh ya mungkin ya. Jadi katakan ada satu hasil kekayaan intelektual yang diklaim mungkin ya, diklaim oleh orang yang berbeda tapi subjeknya yang sama ya. Jadi begini, setiap proses kreativitas seorang seniman tidak kecil sekali atau terjadi kemungkinan mereka mendapat ide, memperoleh ide dari berbagai hal yang mereka lihat ya. Seperti ekspresi budaya tradisional, ada yang meniru ide itu. Ada pun juga pelukis atau siapapun yang belum pernah melihat objeknya ya. Nah, ini bisa menjadi sumber inspirasi. Nah, jika terjadi klaim atas subjek yang sama, tentu yang akan diprioritaskan yaitu yang mendaftarkan lebih awal kepada Dirjen KI ya. Karena itu tadi saya bilang memang hak cipta atau hak kekayaan intelektual tidak perlu didaftarkan secara resmi, tapi bila terjadi sengketa, siapa yang mendaftarkan lebih awal itulah yang akan diberikan perlindungan hak ciptanya, begitu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saya, menjawab pertanyaan dari para penanya.
Nah, kemudian ada pertanyaan yang berikutnya ya, kalau tidak salah mengadopsi atau mengupload foto, video atau musik dari dalam internet ya, dari internet ya. Ya sebetulnya memang dengan perkembangan teknologi informasi kita tidak bisa menyangkal ya bahwa kita sendiri sangat mudah mengakses apapun yang kita ingin dari sosmed tadi dalam bentuk digital atau apapun. Tapi di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu juga sudah disebutkan ya bahwa sebetulnya bila kita menggunakan atau mengcopy untuk kepentingan komersial, tentu kita juga harus memikirkan bahwa di situ ada hak ekonomi dan hak moral pencipta. Tetapi jika apa sumber yang kita upload itu adalah untuk kepentingan pribadi kita, tentu itu sah-sah saja ya. Kita tidak perlu harus membayar royalti atau apapun kepada mereka jika tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Tetapi jika kita menggunakan atau mengupload karya-karya tersebut untuk kepentingan komersial kita, misalnya kita mengambil sesuatu dari internet kita pakai untuk merek dagang kita, atau ini tentu dianggap melanggar undang-undang hak cipta atau bahkan merek ya, merek dagang karena kita telah mengcopy merek dagang seseorang untuk mencari keuntungan yang sifatnya komersial. Nah, jadi memang untuk itu kita juga harus juga penting tahu persis apa yang boleh, apa yang tidak. Tapi yang sangat penting dari karya seseorang, yang sangat penting adalah bahwa di situ terkandung hak moral dan hak ekonomi. Sehingga apapun yang mau digunakan untuk izin untuk komersial tentu perlu izin si penciptanya. Demikian. Ya, terima kasih Ibu Indah atas tanggapannya. Semoga pertanyaannya terjawab ya dari Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, inilah akhir dari presentasi kedua pembicara kita pada hari ini. Namun jika harus saya saringkan, memang betul ya kalau dalam konteks Indonesia, keragaman budaya itu menjadi salah satu daya tarik yang memang perlu dilindungi. Kalau saya rangkum dari dua pembicara yaitu Ibu Dwinita dan juga Ibu Indah, memang kita perlu melakukan tracing dan juga mapping dan juga mungkin pemahaman akan literasi hukum ya Ibu ya, supaya hak intelektual masyarakat yang bersifat komunal dan juga individual ini bisa terlindungi. Dan ini juga selain untuk economic sustainability juga memang untuk untuk dokumentasi dan juga archiving untuk kekayaan intelektual kita dalam konteks kebudayaan. Ya, saya rasa itu saja di sesi hari ini untuk sesi plenary hall yang kelima. Terima kasih kepada kedua pembicara kita yaitu Ibu Dwinita dan juga Ibu Indah. Semoga presentasinya bisa memberikan informasi dan juga manfaat untuk kita semua. Saya Errol Kurniawan, pamit undur diri dan saya kembalikan ke MC. Selamat siang. Terima kasih Pak Errol serta Dr. Indah untuk diskusinya yang menarik mengenai Creative Economy and Intellectual Property Right. Nah, saya akan mengumumkan pemenang pertanyaan terbaik yang kali ini jatuh kepada Asmawita Fitria. Untuk pemenang, diharapkan Anda bisa menghubungi panitia melalui DM dalam akun sosial atau akun media sosial Instagram @iconicculture.id. Nah, after this, we will continue Iconic 2020 activities with plenary session 6. Now, for those who'd like to participate in the discussion, kindly using the same link to enter the discussion.